Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bersyukur untuk menambah nikmat? Itu adalah materi yang akan kita bahas. Karena memang banyak orang yang mengatakan saya sudah bersyukur, tapi ternyata syukur saya tidak menambahkan nikmat, malah kadang-kadang nikmat saya berkurang padahal saya sudah bersyukur. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat mulia ini kita akan bahas secara singkat kaifiyatus syukri li ziyadati an-ni'mah. Bagaimana tata cara syukur yang menjadi sebab ditambahkannya nikmat. Ini tentunya kita sering baca dalam Al-Quran surat Ibrahim di ayat ini ke-7. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan. Di situ bukan hanya Allah tetapkan wa itta'adzana rabbukum. Allah sudah mengumumkan di depan para malaikatnya. Allah telah berjanji dengan dipersaksikan oleh para malaikat, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepada kamu. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian kafir, ingkar terhadap nikmat tersebut, tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat berat. Kenapa? Karena latus alunna yauma idzin anin na'im. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak bisa mempertanggungjawabkannya, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Ini sudah janjinya Allah. Tapi berapa banyak di antara kita bersyukur nikmat sehat, ternyata bukan tambah sehat tapi yang sakit. Bersyukur atas nikmat rezeki, bukan bertambah tapi berkurang rezekinya. Bersyukur atas kemerdekaan, misalkan dia baru-baru ini kita di bulan Agustus, kadang-kadang ternyata bukan tambah kemerdekaan yang Allah kasih. Nah, kenapa? Nah, di sini kita perlu membahas secara singkat kaifiyatu asyukri. Bagaimana cara bersyukur menurut Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita bersyukur tidak ditambah nikmat, pasti bukan Allah yang ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi mungkin syukur kita kurang pas. Syukur kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi dan diajarkan Rasul SAW. Lalu bagaimana cara syukur yang diajarkan Rasul? Di kesempatan siang hari ini saya kutip dari dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim. Yang kedua riwayat Nu'man ibn Bashir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Bazzar, Tabrani dan Baihaqi dengan sanad yang hasan. Apa yang diajarkan oleh Rasul dari dua hadis ini? Yang pertama, Rasul mengatakan dari Abu Hurairah, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah. Jadi ketika kita dapat nikmat, ya kita bersyukur kepada Allah, tapi kadang kita lupa berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa untuk mendapatkan nikmat tersebut lewat Allah, lalu Allah untuk kita. Oleh karena itu, kalau mau dicatat sebagai orang yang bersyukur, kalau mau nikmatnya ditambah, jangan lupa yang pertama kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jangan lupa berterima kasih juga kepada orang yang berjasa kepada kita. Jadi selain syukur terima kasih kepada Allah, jangan lupa orang yang sekitar kita yang banyak berjasa kepada kita. Siapa orang yang harus kita ucapkan terima kasih? Kata Rasulullah, orang yang paling berjasa. Kalau mau ditanya siapa orang yang paling berjasa terhadap kehidupan kita ini, maka yang pertama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
orang-orang tua kita, guru-guru kita, ketika mereka mengadakan acara syukuran yang berbentuk syukuran, pasti di situ dibacakan sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Karena sebagai tanda syukur harus mengingat Rasulullah. Karena kita semua, maaf, bisa duduk di siang hari ini di tempat ini karena Rasulullah. Kalau bukan karena Rasul, kita tidak kenal Allah. Kalau bukan karena Rasul, kita tidak kenal masjid. Kalau bukan karena Rasul, kita tidak berpakaian menutup aurat seperti saat ini. Ini semua nikmat, jangan lupakan. Memang yang memberi Allah, tapi dengan sebab lewat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang harus tidak boleh kita lupakan saat kita dapat nikmat selain Rasul adalah al-walidain, kedua orang tua kita. Mereka jangan pernah lupakan. Kata para ulama, banyak orang berhasil itu mungkin karena 3 sebab atau 1 di antara 3. Kita berhasil mendapatkan jabatan sampai saat ini seperti yang kita peroleh, atau kita mendapatkan karir yang kita dapat 3, 1 di antara 3 atau 3 di antara 2, 1. Apa itu? Yang pertama, takdir dari Allah. Ada orang yang sama dengan kita, pendidikannya sama, jam kerjanya sama, usahanya sama, tapi apa yang diperoleh sama kita dengan dia berbeda. Itu adalah takdir. Makanya kita jangan pernah ngiri dengan teman kita yang mendapatkan lebih dari kita, padahal jamnya sama, kerjaannya sama, ruangan sama, pendidikan sama. Tidak, karena boleh jadi karena takdir Allah lebihkan. Atau boleh juga bukan karena takdir, tapi ikhtiar dan doanya yang kuat. Takdirnya biasa, tapi karena ikhtiar dan doanya kuat, naik itu orang. Tapi jangan lupa yang ketiga ini justru banyak. Orang itu maju, orang itu dapat kedudukan yang sekarang takdirnya bukan, ikhtiarnya biasa, tapi dulu di masa hidupnya orang tua mereka sering mengangkat tangan berdoa untuk anak-anaknya. Kata para ulama, banyak anak yang sekarang berhasil berkat doa orang-orang tuanya. Oleh karena itu, saat kita dapat nikmat apapun, jangan pernah lupakan orang-orang tua kita. Mungkin mereka di waktu masih ada dulu, di waktu mereka tahajud, di dalam sholat-sholat mereka, setelah mereka sholat mereka berdoa untuk anak-anaknya, dan kita dapat kemuliaan berkat doa orang tua kita. Makanya kata para ulama, jangan pernah lupakan orang tua kita ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, baru orang yang langsung berhubungan dengan kita. Kalau dalam konsep kemerdekaan, jangan pernah lupakan para pahlawan kita. Itu adalah tanda syukur. Bukan hanya berterima kasih kepada Allah saja. Orang yang berterima kasih kepada Allah tidak dihitung bersyukur oleh Allah tanpa mengingat orang yang paling berjasa kepadanya. Siapa? Rasulullah. Orang tua kalau dalam konsep kemerdekaan adalah para pahlawan kita. Oleh karena itu, saya teringat di pesantren-pesantren kita itu kalau di hari kemerdekaan kita khusus tahlil, membaca doa untuk arwah para pejuang. Dan itu memang adalah tanda berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Kalau di dalam konsep lain, maka kita tahu ada orang-orang yang ikut memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan sebuah jabatan. Ucapkan terima kasih kepada dia. Kalau kita bisnis, ada orang yang mendorong, menopang bisnis kita sehingga maju. Jangan lupa terima kasih sama orang itu. Itulah cara bersyukur yang benar. Yang pertama, jangan lupakan orang yang berjasa kepada kita. Walaupun semua nikmat sumbernya dari Allah, tapi Allah tidak menurunkan begitu saja kecuali melalui wasilah-wasilah yang sudah disebutkan tadi. Nabi Muhammad, orang tua kita, dan orang yang berjasa di sekitar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang syukur cara Nabi Muhammad, ini diambil dari riwayat Nu'man ibn Bashir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bazzar, Baihaqi, dan Tabrani dengan sanad yang hasan. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Yang kedua apa? Siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak akan bisa pandai berterima kasih dengan nikmat yang besar. Maksudnya kata Imam Malik, dalam bersyukur jangan memilih, oh ini nikmat besar harus disyukuri, oh ini nikmat kecil harus nanti dulu belum disyukuri. Salah. Kata Imam Malik, pada hakikatnya tidak ada nikmat kecil, tidak ada nikmat besar. Semua nikmat besar. Hanya saja, kata beliau, orang itu tidak merasakan besarnya nikmat sebelum nikmat itu hilang. La ya'rifu qimata sehat illa saqim. Tidak merasakan nikmat sehat kecuali orang sakit.
setelah sakit baru kita rasakan. Saat kita bisa minum dengan mudahnya, kita buka aqua tadi atau minuman tadi, minum, setelah kita teguk selesai, kelihatannya nikmat itu kecil sehingga kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Ketahuilah nikmat itu besar ketika itu hilang darimu. Ketika seseorang tidak bisa lagi minum lewat mulutnya, harus lewat infus, saat itu baru nikmat bisa minum sangat besar sekali. Saat kita makan, kelihatannya nikmat kecil. Kadang-kadang kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Kalau bertahap baru alhamdulillah, baru mengucapin apa? Alhamdulillah. Kalau tidak bunyi belum alhamdulillah, karena dianggap kecil. Tapi sekali waktu ketika tidak bisa makan lagi lewat mulutnya, maka nikmat itu akan menjadi besar. Tidur adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu saat kita dibangun di pagi hari, bangun, yang pertama diucapkan alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana, wa alhamdulillah. Kenapa? Orang ketika tidak bisa tidur, nikmat tidur baru terasa sangat luar biasa. Duduk kita, saat kita bisa duduk, kadang-kadang kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Saat kita bisa berdiri, kadang belum mengucapkan alhamdulillah. Tapi nanti saat usia sudah mulai lanjut, sudah sulit untuk bisa duduk, kalau perlu kadang duduk perlu memegang sesuatu, dia bersandar untuk bisa duduk. Saat duduk baru dia akan ucapkan alhamdulillah. Waktu berdiri dia mulai berpegangan, saat tegak baru mengucapkan alhamdulillah. Maka kata Imam Malik, jangan menunggu hilang dulu baru kita merasakan nikmat itu. Ketahuilah semua nikmat besar dari Allah, maka jangan pernah kita tidak bersyukur. Jangan menunggu nikmat besar baru bersyukur, karena pada hakikatnya semua nikmat itu besar di hadapan orang-orang yang mengerti. Dan kata Imam Malik dan para ulama salafus saleh, supaya kita semua bisa melihat sebuah nikmat itu besar, jangan melihat nikmatnya, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat. Itu akan menjadi besar. Ketika saya dikasih sebuah pena, pulpen, tapi saya nggak melihat penanya, saya melihat siapa yang ngasih saya pena ini. Si fulan, seorang yang sangat saya muliakan, seorang yang saya hormati, dikasih pena ini, maka pena ini bukan murah lagi di hadapan saya. Ini pena menjadi luar biasa karena saya tidak melihat penanya, tapi saya melihat siapa yang memberi pena. Begitulah kita. Ketika kita dapat nikmat, jangan hanya pandai melihat apa nikmat tersebut, tapi siapa yang memberi nikmat tersebut, sehingga kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Dan di depan mata nikmat itu semuanya besar. Inilah, bahkan kata Imam Malik, siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Maksudnya apa? Siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, Allah tidak akan kasih nikmat yang besar kalau tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit. Syukuri nikmat yang kecil, akan datang nikmat yang besar. Allah sayang sama kita, tidak dikasih nikmat yang besar sekaligus. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa bersyukur, nanti akan menjadi beban nikmat tersebut. Maka dikasih kecil dulu. Ketika dia pandai bersyukur, ditambah, bersyukur ditambah, disyukur bertambah, maka bersyukur akan menjadi jalan untuk mendatangkan nikmat yang besar. Jangan pernah ada yang bilang nikmat kecil saya belum syukuri, nanti kalau sudah datang besar baru saya syukuri. Tidak akan pernah datang yang besar sebelum kamu pandai mensyukuri nikmat yang kecil. Mungkin seperti sekarang saya punya jabatan paling rendah di kantor ini. Saya mengatakan saya tidak semangat mengerjakan pekerjaan saya kecuali kalau saya sudah naik jabatan baru saya akan sungguh-sungguh. Tidak akan pernah naik jabatanmu kalau kamu belum bisa menggunakan jabatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Tapi nikmat yang kita dapat, jabatan yang kita dapat, kita gunakan sebaik-baiknya, insya Allah akan datang nikmat yang besar, naik. Tapi kalau tidak semaksimal mungkin, sulit akan mendapatkan nikmat yang besar. Inilah cara bersyukur yang kedua. Jadi syukur yang pertama, jangan lupa berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Yang kedua, jangan memilah-milih nikmat kecil dan nikmat besar. Pada hakikatnya semua nikmat itu besar. Yang ketiga adalah at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Masih diriwayatkan Nu'man bin Bashir, Rasulullah bilang menampakkan nikmat itu adalah sebagai tanda syukur, menyembunyikan nikmat adalah kufur. Artinya apa? Kalau kita dapat nikmat, innallaha yuhibbu an yura athara ni'matihi. Allah suka, Allah cinta kepada orang yang suka menampakkan nikmat yang datang dari Allah. Jadi Allah suka melihat orang yang dikasih nikmat, dia tampakin nikmatnya.
ketika seseorang ngasih baju dengan saya, lalu saya gunakan baju itu, orang itu akan gembira. Apalagi sering saya pakai, orang itu mengatakan alhamdulillah baju yang dipakai fulan itu dari saya, sering dipakai, gembira dia. Tapi ketika orang itu ngasih baju dengan kita sudah ucapkan terima kasih, tapi kita tidak pernah menggunakannya, maka orang itu kecewa. Apakah Bapak itu tidak suka dengan pemberian saya, kok nggak pernah dipakai? Begitulah Allah, ketika dikasih nikmat, kita tampakkan nikmat tersebut, bukan riya. Karena kadang-kadang di antara kita ada takut riya, Ustaz. Saya dapat nikmat, kalau saya pakai entar riya. Tidak. Riya itu digunakannya untuk dapat pujian. Atau takut sombong. Saya kalau pakai dapat nikmat, saya beli baju baru, beli mobil baru, motor baru saya pakai, nanti dibilang sombong. Ini pemahaman awam. Waktu itu sahabat bilang, ya Rasulullah, kulluna nuhibbu an nalbasa thawban jadidan wa na'lan jadid. Ya Rasul, kami itu sebagai manusia demen pakai baju baru, suka pakai sendal baru. Apa gitu sombong ya Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi, Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita pakai baju baru bukan pengen meremehkan orang lain, tapi ingin menunjukkan alhamdulillah saya dapat nikmat dari Allah dan saya belikan baju saya pakai. Itu adalah tahadduts bi ni'mah. Makanya di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah, tampakkan, bicarakan, kasih tahu orang. Itu nikmat. Ini luar biasa. Makanya Rasulullah gembira dan suka kalau ada orang itu berpenampilan selalu senang, selalu bahagia. Kalau ketemu sama orang, Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun kita sedang susah, Bapak itu saya tahu ada masalah, tapi kalau ketemu orang, alhamdulillah. Nanti habis sholat diangkat tangan, ya Allah, saya sedang mengalami kesulitan, ya Rabb, angkat kesulitanku. Apa kata Nabi? Man nazalat bihil faqah fa anzalaha bin nas lam tushadda faqatuh. Siapa yang sedang mengalami kesulitan, baik rezeki dan yang lainnya, lalu dia sembunyikan dari orang, dia hanya tampakkan kepada Allah, maka Allah akan angkat kesulitannya. Tapi kalau siapa yang mendapatkan kesulitan lalu disebar, dikasih tahu semua orang kantor tahu kalau lagi susah saya, semua orang tahu kalau saya sedang mengalami kesulitan, ditampakkan terus sama orang, lam tushadda faqatuh, tidak akan diangkat kesulitannya, kefakirannya. Makanya kata para ulama, kalau mau bikin status di HP, ya status yang enak-enak saja, jangan lagi susah mulu. Lapar, ya Allah, statusnya lapar dari pagi mungkin dia belum makan. Statusnya sumpah buat. Kenapa ditampakkan kesulitan-kesulitan itu? Semakin orang banyak tahu kesulitan kita, semakin tidak diangkat kesulitannya oleh Allah SWT. Tapi semakin pandai menyembunyikan kesulitan. Orang yang kantor nggak ada yang tahu kalau sedang susah, tapi malam hari habis sholat duha, habis sholat duhur, doa angkat tangan, ngadu, nangis. Kata Rasul, orang ini tidak akan lama kesulitan, pasti diberikan jalan keluar oleh Allah. Kenapa? Karena orang ini mengandalkan Allah, tidak mengandalkan manusia. Tapi kalau yang memberitahukan kepada orang, semua berharap biar orang bantu, berharap biar orang menolong dia, tapi kecil pengharapannya kepada Allah, maka Allah biarkan dan tidak diangkat kesulitannya. Subhanallah. Oleh karena itu, mau jadi orang yang bersyukur, tampakkan kegembiraan, tampakkan nikmat kepada orang ini. Kita dapat nikmat, alhamdulillah. Dengan suka menampakkan nikmat, Allah akan tambahkan nikmatnya. Kadang-kadang saya memberi kepada seseorang sedikit pemberian saya, tapi orang itu selalu muji saya. Oh, fulan, yuk kalau ngasih saya begini orangnya baik, otomatis saya akan lebih mudah memberikan orang itu. Kenapa? Selalu menyebut kebaikan saya, memberitahukan kepada orang, maka saya akan bantu. Begitulah, ketemu dengan orang, ceritakan kebaikan Allah. Ketemu dengan seseorang, beritahukan begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Jangan mengadukan kesulitan terus. Jangankan Allah yang maha mulia, kita saja nggak suka. Kalau ketemu temen, gerendeng lu, dari jauh mukanya udah layu ketemu, datang mulai ngeluh. Setiap kumpul cerita susah, setiap ketemu pasti mengadukan kesulitan. Lama-lama kita enak,
ketemu dia, aduh ngadu lagi nih, ribet-ribet urusannya datang, nggak demen gitu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang suka ngadu kepada manusia, tapi kalau dia ngadu kepada Allah, Allah sangat suka. Subhanallah. Inilah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Rasulullah, kata Aisyah, tidak pernah mengucapkan selain alhamdulillah. Nabi ini kalau sedang senang, kalau sedang bahagia hatinya ketemu seorang, ya Rasulullah bagaimana keadaan anda? Apa jawab Nabi? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ungkapan Nabi kalau lagi senang. Sahabat tahu Rasulullah lagi senang, Rasulullah lagi sehat, Rasulullah lagi enak. Kalau ditanya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya saya bisa menyempurnakan amal-amal soleh. Tapi kalau lagi susah, ya Rasulullah bagaimana keadaan anda? Apa jawab Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau Nabi jawab alhamdulillah ala kulli hal, sahabat tahu Rasulullah lagi susah, Rasulullah lagi sedih, Rasulullah lagi sakit, Rasulullah kurang enak, tapi ucapannya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, saya akan tetap ucapkan alhamdulillah. Itu sunnah. Jadi insya Allah kita bisa jawab. Kalau ada kita sedang mengalami kesulitan, insya Allah kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada sempat yang nanya, Pak bagaimana keadaan, jawab gaya Nabi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu adalah gaya Rasul jawab lagi susah. Kalau lagi senang agak panjang. Bagaimana keadaanmu Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia kata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah dengan 3 cara bersyukur yang diajarkan Nabi ini, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Jangan lupa, orang yang pernah berjasa kepada kita, ingat mereka, terima kasih kepada mereka. Yang kedua, jangan memisahkan mana nikmat kecil, nikmat besar. Syukuri semua nikmat, nikmat besar akan datang. Dan yang ketiga, yaitu jangan lupa untuk menampakkan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan ini semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala asiran illa yasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina, hajatad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.